Ya, saya awali lagi ya. Selamat pagi. Dan kita awali kuliah pada pagi hari ini. Materi tentang KMMI, yaitu tentang IoT dan Mechanical Design Development Application. Nah, ini bisa dilihat dengan jelas ya. Perkenalkan terlebih dahulu sebelum kita mulai mata kuliah hari ini, mungkin beberapa yang dari internal Unisma sudah kenal dengan saya gitu ya. Nama saya Ismi Khairotin, STMT MSc. Saya di Universitas Islam Malang mengajar di Prodi Teknik Mesin. Dari bagian dari KMMI Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia, salah satunya berhubungan dengan teknik mesin atau produk aplikasi dari teknik mesin. Nah, nanti kita bisa lihat ke depan akan seperti apa. Mungkin kemarin sudah 9 pertemuan bersama dengan dosen yang lain ya, dan sudah ada gambaran, mungkin sudah banyak gambaran tentang apa itu IoT dan yang sebagainya. Jadi saya tidak perlu menjelaskan detail tentang IoT, karena nanti kalau untuk detail tentang IoT bisa dengan Pak Yudis ya, atau Mas Yudis ya, karena Mas Yudis ahlinya di sana. Saya untuk mengintegrasikan bagaimana dia di mechanical product design atau yang berhubungan dengan mechanical engineering atau manufacturing, mungkin lebih ke sana. Nah, seperti yang kita tahu gitu ya, di era industri, revolusi industri yang sekarang sudah memasuki di era revolusi industri yang keempat 4.0 gitu ya, di mana sekarang produk itu lebih banyak ke produk yang cerdas. Production pun juga mengarah ke intelligent production yang berhubungan, berintegrasi dengan IoT. Jadi semuanya dihubungkan dengan internet, cloud, teknologi, dan big data. Apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini, di mana kegiatan offline sangat dibatasi gitu ya. Jadi IoT ini sangat berperan penting karena apa? Karena dia bisa mengontrol dari jauh suatu mekanisme atau suatu kegiatan. Nah, di sini mungkin kita sekarang sudah berada di ambang era industri 4.0, tapi ke depan itu sudah berkembang lagi gitu ya, era industri 5.0. Akan seperti apa? Nah, itu pastinya akan lebih canggih lagi, dan untuk artificial intelligence mungkin akan lebih ini ya, akan lebih, ini saya harus admit dulu, akan lebih berperan penting karena sudah sudah diintegrasikan dengan kecanggihan alat. Nah, ini kalau kondisi misalkan di factory saja ya, di masa depan, bagaimana industrial augmented reality-nya itu ada, kemudian robot sudah memakai cobot, modular equipment, jadi semua equipment-nya sudah memakai modular. Untuk mengecek sesuatu yang biasanya butuh pengecekan secara manual sudah memakai computer vision, kemudian truk untuk pengangkutan saja dia sudah memakai unmanned. Ke depan akan seperti itu gitu ya. Nah, dari sana ini salah satu contoh gitu dari yang diprediksikan, analisanya juga bisa dianalisis dengan prediksi karena dia ada big datanya. Setelah dia dikumpulkan outputnya dalam data, dia dianalisis. Nah, kemudian bisa diprediksikan mesin ini akan seperti apa. Yang awalnya tidak diprediksi atau bisa diprediksi hanya dengan hitungan manual atau hitungan secara mekanikal. Contohnya apa? Lifetime dari bel. Saya mute dulu ya. Nah, untuk kondisi seperti ini,
mungkin lifetime dari belt, suatu belt. Biasanya kita hitung secara manual. Nah, ketika dihitung secara manual, maka akan menyulitkan karena apa? Kondisi aplikasinya mungkin tidak tidak seperti kondisi perhitungan atau tidak seperti kondisi stabilnya itu seperti apa gitu ya. Kondisi idealnya seperti apa. Di proses mungkin tidak terjadi suatu kondisi yang ideal. Makanya jika kita bisa menggunakan IoT ini untuk memprediksi umur dari belt ini, nah kan dia akan ada data, misalkan setiap hari atau per minggu, kondisi belt ini seperti apa, tarikannya, kemudian pressure-nya seperti apa, nah itu bisa diprediksi, lifetime-nya akan berapa. Karena kalau kondisi suatu mesin sudah rusak, baru diperbaiki, itu biasanya akan berakibat fatal. Seperti yang mungkin pernah saya bilang dalam mata kuliah di kesempatan lain gitu ya. Misalkan mesin molding itu kalau dia mati mendadak, memanaskannya itu bisa sampai 2 atau 3 hari. Bayangkan kalau untuk memproduksi sesuatu, partnya sudah broken, baru diperbaiki. Belum lagi harus memesan part yang broken ini dan lain-lain, itu akan memakan waktu yang sangat lama, tidak efisien. Tapi ketika sudah ada prediktif mesin analitik atau kita bisa menganalisa mesin ini kapan akan broken, part mana yang akan broken, itu akan bisa lebih kita buat kegiatan preventifnya. Jadi, oh ini akan broken sekitar bulan depan, berarti bulan ini kita overhaul dulu, kita ganti partnya sehingga tidak terjadi sampai stop line atau sampai berhenti produksi seperti itu. Nah, dalam menghadapi era industri 4.0 mungkin kita sudah alami saat ini, tapi ke depan 5.0 seperti apa gitu ya. Ini ada untuk mahasiswa gitu ya. Ada survei atau penelitian, lebih ke penelitian karena ini diambil dari jurnal The Most in Demand Hard and Soft Skill. Ini di 2020 ya, 2020. Yang 2021 kemungkinan tidak terlalu banyak bergeser. Nah, untuk hard skill, nah ini kemampuan Anda yang nanti akan dituntut dalam kondisi revolusi industri ini gitu ya. Yang pertama adalah analytical skill. Itu kan bisa dilakukan oleh tetap komputer dan mesin itu semua hanya perangkat. Otaknya itu ada di manusia. Sebelum artificial intelligence itu bisa berfungsi dengan sangat baik, itu akan sulit mereka menganalisa atau menganalisis tanpa kita program. Ya, jadi jangan beranggapan bahwa manusia itu kemampuannya di bawah komputer atau teknologi lain, itu salah gitu ya, itu salah. Jadi kita itu adalah desainernya, kita yang programmernya. Komputer itu tidak akan jalan kalau kita tidak memprogram. Jadi itu yang harus ada di mindset Anda. Jadi jangan takut. Era industri seperti ini, intinya kalau Anda mempunyai kemampuan hard skill ini dan soft skill, maka Anda tidak akan dilibas oleh teknologi gitu ya. Karena kita yang menguasai teknologi, bukan kita yang dikuasai oleh teknologi. Nah, analytical skill, kemudian high level IT skill, ini ya artinya kemampuan IT, termasuk dalam misalkan Anda memprogram IoT, memprogram Arduino, nah itu masuknya di IT skill. Kemudian basic computer knowledge, customer service skill, presentation skill, team management, project management, dan lain-lain gitu ya, ada di situ. Itu hard skill yang harus kita miliki gitu ya. Untuk apa? Untuk membranding diri kita sendiri menghadapi masa depan. Nah, kemudian untuk soft skill-nya yang pertama adalah teamwork. Yang kedua communication, time management, problem solving, creativity gitu ya. Dan masih banyak lagi gitu ya. Nah, kenapa kok teamwork ini bisa di nomor 1? Gitu. Jadi ada banyak peneliti dari saya pernah melihat suatu acara yang mengkomentari masalah kemampuan akademik Indonesia. Jadi dunia luar menganggap bahwa orang-orang Indonesia itu sangat pintar. Ketika Anda bisa lihat Olimpiade
olimpiade akademik ya, misalkan olimpiade MIPA dan lain-lainnya, kita itu banyak sekali yang juara dari Indonesia. Bahkan olimpiade IT kemarin yang untuk anak SMA itu Indonesia juga banyak dapat gold medal gitu ya. Tapi kenapa ketika dalam dunia kerja itu tidak bisa berkembang atau mengoptimumkan kemampuannya. Nah, masalah yang nomor satu adalah teamwork-nya yang kurang. Jadi ini masuk dalam soft skill. Jadi kemampuan soft skill bagaimana Anda bisa bekerja dengan orang lain itu sangat penting. Tidak bisa kita mengandalkan kemampuan satu orang untuk menyelesaikan suatu masalah gitu ya. Tapi benar-benar harus ada teamwork. Misalkan Anda bekerja di suatu factory atau di suatu perusahaan gitu ya, untuk menyelesaikan satu masalah gitu ya, itu mungkin tidak bisa Anda selesaikan sendiri, tapi butuh banyak kepala orang untuk bisa menyelesaikan, paling tidak bisa mempercepat jalan keluarnya. Nah, ini soft skill juga harus diperhatikan untuk mahasiswa ya, untuk menghadapi era revolusi industri. Nah, produk dan product development. Produk itu apa? Anda sudah tahu ya, produk itu suatu benda gitu ya yang diperlukan oleh customer atau pasar, dapat dikonsumsi. Nah, kemudian dia diproduksi. Nah, seperti itu ya, untuk memenuhi kebutuhan. Itu adalah produk. Kalau product development berarti dia pengembangan dari produk. Produknya sudah ada, cuman kita beri pengembangan, baik itu dalam segi fungsi atau mungkin dalam segi ergonomisnya atau item lain yang bisa memberi value kepada customer. Nah, itu disebut dengan product development. Dia di sini disebutkan serangkaian aktivitas yang dimulai dari analisis persepsi dan peluang pasar, diakhiri dengan tahap produksi, penjualan, dan pengiriman produk. Nah, tujuan dari product development sendiri itu apa? Yaitu untuk mengembangkan produk yang jelas terperinci dalam tahapannya, melibatkan fungsi pemasaran, perancangan, dan manufacturing pada suatu perusahaan. Jadi ada detail flow-nya ketika kita membuat produk. Nah, fungsinya product development dikembangkan supaya nanti produknya yang dihasilkan akan memenuhi ekspektasi dari customer. Nah, secara konvensional, pengembangan produk atau product development itu munculnya seperti apa? Yang pertama, kalau pengembangan produk pertama ide dulu. Dari ide, ya di sini bisa dilihat ide generation, jadi munculnya ide, nah, kemudian di screening. Idenya ini mana yang kira-kira oke, screeningnya berdasarkan apa? Boleh berdasarkan, jadi banyak hal ya. Apakah bisa diproduksi? Apakah bisa di manufacturing? Ataukah bisa digunakan oleh customer? Tapi yang paling penting, apakah customer butuh? Gitu ya. Jadi kalau kita membuat suatu produk, dasarnya customer itu tidak membutuhkan, ya itu akan sia-sia gitu ya. Nah, setelah di screening, baru dimulai suatu riset. Risetnya itu untuk apa? Risetnya diteliti dulu, diteliti dalam pasar, diteliti secara keilmuan, perhitungannya bagaimana, baru dia dibuat desain. Nah, dibuat desain ini penting karena core-nya suatu produk itu akan bagaimana, dia ada di desain ini. Ya, apakah dia akan menarik, apakah fungsinya akan bagus, apakah akan dia lifetime-nya itu lama. Nah, seperti itu. Itu dia tergantung pada proses desain. Nah, kemudian testing, jadi dites dulu, mungkin dibuat prototype dulu atau produk asli, di testing artinya sebelum di mass production, desain itu di engineering sendiri pasti ada nanti yang namanya trial stage. Biasanya berbeda-beda ya. Kalau di saya dulu pernah mengalami, jadi di engineering ada engineering stage. Engineering stage itu coba trial produk dulu. Trial stage, kemudian ada lagi IS stage, itu ada juga setelah di testing, oke, itu baru produk di mass production. Tapi kalau di sini di testing langsung di launch, karena ini kondisinya adalah konvensional. Jadi cukup ide, di screening, idenya mana yang bagus, diteliti,
didesain, dites oke, langsung bisa di launching produknya. Itu untuk kondisi dia yang konvensional. Nah, kasusnya seperti apa? Ini yang secara umum saja gitu ya. Jadi misalkan produk development yang secara umum di sini bisa dilihat mobil gitu ya. Mobil ini perkembangannya sudah mulai abad 18 di mana gitu ya. Awalnya dia dari steam vehicle atau dari kendaraan pakai ini ya, mesin uap. Masih pakai mesin uap. Kemudian berkembang lagi di abad 19 dia sudah memakai pembakaran, combustion vehicle. Kemudian berkembang lagi, nah ini dia sudah pakai gasolin sama diesel yang apa namanya bahan bakarnya juga berbeda. Nah, sekarang ini sedang berkembang lagi adalah elektrik. Jadi sumber energinya adalah dari energi listrik. Sudah berkembang tapi belum terlalu booming ya. Mungkin di luar sudah banyak digunakan, tapi di negara kita masih belum karena dalam suatu proses pengembangan produk ya seperti itu pasti banyak hambatan dan ada fase yang harus dilalui untuk sampai produk itu diluncurkan dan bisa dipercaya oleh customer atau masyarakat. Contoh lagi di sini perkembangan seluler atau handphone gitu ya. Yang awalnya dulu telepon zaman pertama kali penemu telepon adalah Alexander Graham Bell. Model teleponnya itu seperti ini gitu ya. Nah, ini berkembang lagi sekitar tahun 1880-an sudah model telepon yang nomornya diputar. Nah, ini sudah touchstone pad phone, ini 1960 gitu ya. Ini saya dulu masih merasakan era-era telepon ini gitu ya. Kemudian ada car phone. Nah, ini sudah mulai slim bentuknya. Kemudian ada yang sudah bisa mobile juga. Nah, baru sekitar tahun 2000 itu cellphone ada gitu ya. Dan kemungkinan cellphone-nya benar-benar masih zaman-zaman cellphone yang hanya bisa dipakai untuk telepon dan SMS. Nah, kesininya lagi sekitar 2007 sudah muncul iPhone generasi pertama dan kesini lagi sekarang ini Samsung juga sudah mulai menguasai pasar gitu ya. Nah, ini tapi perkembangan ini ke depan akan seperti apa? Anda bisa lihat itu masih tahun 2010. Kesininya sudah seperti apa ya? Seperti telepon genggam yang Anda pakai. Nah, next-nya bisa seperti apa? Mungkin akan bisa seperti ini ya. Jadi yang benar-benar tembus pandang atau bisa seperti itu. Nah, di masa depan mungkin juga teleponnya tidak usah dipegang gitu ya. Mungkin cukup kita memakai seperti sudah banyak Anda lihat ya, seperti watch kita pakai, kemudian kita tinggal seperti virtual phone saja. Ke depan apakah seperti ini? Ya mungkin saja gitu ya. Apa yang tidak mungkin gitu ya, karena perkembangan teknologi itu sudah sangat besar. Nah, cycle dari product development ini seperti apa? Jadi awalnya dikembangkan dulu produknya, development dikembangkan, kemudian kalau sudah oke secara desain, maka muncullah produk. Nah, setelah produk ini muncul, gitu ya, melalui banyak evaluasi, maka akan mengalami proses manufacturing. Nah, setelah di manufacturing, setelah diproses untuk diproduksi, maka produk ini akan dilempar ke customer atau dijual ke customer. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan produk ini akan didevelop lagi. Gitu ya. Didevelop untuk apa? Sama seperti tadi, bisa untuk alasan penambahan fungsinya yang lebih canggih, atau dia lebih customer satisfaction, lebih mudah digunakan oleh customer, bisa memuaskan customer, dan kemudian bisa juga untuk cost down. Cost down artinya untuk menurunkan biaya produksi. Jadi biaya produksi biasanya untuk prototype itu sangat tinggi. Nah, tapi ketika sudah di mass production biasanya
mulai dievaluasi lagi, didesain lagi, apa nih yang kira-kira apa dari part dari produk ini yang bisa kita cost down, atau prosesnya yang di cost down, prosesnya lebih diefisienkan. Kemarin mengalami stage-nya sampai 15 stage proses dari mulai rakit awal sampai rakit akhir. Ternyata bisa di cost down, bisa diturunkan. Take time untuk di line-nya bisa diturunkan. Artinya apa? Artinya kan akan mengurangi biaya produksi. Nah, dikalikan dengan berapa produk. Misalkan satu part saja Anda bisa turunkan biayanya, misalkan biaya partnya turun Rp100. Ya. Tapi ternyata produksinya, kalau untuk manufacturing, contohnya printer diproduksi sehari 1 juta printer. Seperti itu, target seperti itu. Berarti kan Rp100 dikali dengan 1 juta untuk satu part saja, itu sudah berapa? Gitu ya. Kalau dihitung per partnya, mungkin itu nilainya akan kecil. Tapi jika dikali dengan mass production-nya, jumlah quantity di mass production-nya, maka itu akan berarti besar. Gitu ya. Nah, dari sini, cyclic gitu ya. Jadi setelah dikembangkan, muncul lagi produk, dimanufaktur, dilempar lagi ke pasar, dikembangkan lagi produknya gitu ya, akan terbentuk cycle sehingga produk itu terus berkembang. Sama seperti tadi ketika mendesain telepon atau mobil, semua perusahaan itu pasti akan mengalami improvement ya, dan itu akan berlanjut secara siklik. Karena kalau tidak berlanjut maka kelama-kelamaan bisa mati gitu ya, karena apa, akan tertinggal dengan teknologi dan sudah tidak mungkin customer sudah menganggap oh produk itu sudah biasa, bukan suatu hal yang menarik untuk customer. Jadi improvement atau inovasi itu perlu dilakukan terus-menerus untuk mengembangkan suatu produk sehingga produk ini bisa diminati oleh customer dan memenuhi kebutuhan dari customer. Nah, cuman yang jadi masalah ini agak ini juga ya, ironis juga ya. Ironinya seperti ini. Misalkan customer butuh, bisa diperhatikan. Ini contoh saja. Jadi customer butuh ayunan. Ayunannya simpel saja kalau customer, yang penting saya bisa berayun di pohon, gitu ya. Nah, bayangan customer itu adalah pakai ban satu tali. Oke, gitu ya. Nah, begitu ini diketahui oleh produsen, oh customer itu butuh suatu, kebutuhannya adalah ayunan. Maka sales itu akan mulai mencari data, kebutuhannya itu seperti apa sih? Ya. Sales akan memberikan suatu, nah, sales gini, oh saya bisa beri ayunan. Ayunannya seperti apa? Jadi ini gambaran saja. Kalau desainnya sales itu seperti ini, ayunannya bisa 3 tingkat gitu ya, orang bisa berayun 3 sekaligus. Nah, itu gambaran sales. Jadi ini hanya suatu apa ya, suatu kias-kias dari desain problem, masalah desain. Nah, seperti ini kalau sales, dia akan berpikir yang menarik itu mengayun seperti apa? 3 orang mengayun sekaligus. Wah, itu di pasar akan booming ya. Cuma apakah secara mechanical design bisa seperti itu? Nah, orang desain akan mendesain seperti ini. Kalau ayunan itu yang aman seperti ini. Ya. Dan kemudian untuk keamanan maka dia dikait 3. Untuk apa keamanan? Gini macam-macam. Nah, ini penting. Tugas kita, ini saya bicara maksudnya dalam forum, mayoritas di forum ini adalah orang mechanical engineer ya. Jadi our job ya ini yang kita kerjakan, fungsinya harus jalan, perhitungannya tepat dan aman. Ya. Kalau mungkin yang di gambar pertama mungkin tidak aman, talinya hanya 1, kuat apa tidak menanggung beban maksimum. Kalau dari engineering design kan kita harus mempertimbangkan maksimum beban kira-kira orang yang bisa duduk di space ayunan itu berapa. Selebar ayunan itu kemungkinan paling berat dia berapa. Dan ayunan itu kira-kira harus tahan selama berapa lama. Nah, sama seperti ketika memproduksi sepeda motor. Oh, dia tahan, garansinya 3 tahun, ya harus dihitung lifetime-nya. Sehingga talinya, ukurannya itu tahu. Berarti talinya harus yang diameternya segini, bahannya ini, dan macam-macam. Itu diperhitungkan. Kayu untuk dudukannya berarti
kayu ini kekuatannya segini, gitu ya. Berarti ada uji bending dulu untuk kayunya, atau misalkan dia plat logam juga harus di bending. Nah, itu tugas engineer, harus menggaransi fungsi dari produk dan harus menggaransi kekuatan dari produk, karena itu sudah berhubungan dengan safety. Kalau sampai perhitungan itu salah atau desain itu tidak tepat, maka akan membahayakan keselamatan orang. Nah, seperti ini hanya dalam segi ayunan. Bagaimana dengan produk yang lain? Misalkan mobil, motor. Kalau di civil engineering ya desain bagaimana Anda mendesain kekuatan dari suatu bangunan secara statika struktur Anda harus menghitung dengan sangat benar. Bahkan sekarang mungkin harus disimulasikan. Seperti itu. Karena secara perhitungan terlalu rumit bisa didekati dengan simulasi. Nah, bisa seperti itu. Ini sesuatu hal yang penting, ya. Nah, nantinya sebenarnya ketika sudah didesain oleh engineer, celakanya gitu ya, orang ketika memanufacturing itu kadang-kadang berpikirnya berbeda. Orang manufacturing yang berpikir itu yang dibutuhkan apa sih? Yang dibutuhkan itu apa? Seperti ini aja, yang penting ada ayunannya bisa diikat, ada tempat duduknya. Dia tidak peduli dipasang di pohon itu seperti apa, dia tidak akan peduli. Kalau mindset manufacturing-nya salah gitu ya. Jadi dia tidak mindset customer satisfaction-nya kurang. Nah, itu bisa seperti ini. Terus yang dikirim ke customer seperti apa? Gini yang dikirim. Di tali 2, entah ini nabrak pohon atau tidak, nah itu dia tidak akan berpikir kalau tidak ada mindset customer satisfaction. Ini masalah ketika kita mendesain. Dan celakanya lagi sama customer, ini bagaimana alatnya dipasang seperti ini gitu ya. Dipasang seperti ini. Kok nggak bisa kalau kita berayun, customer maunya kan mengayun di bawahnya pohon tepat gitu ya. Akhirnya ini sebuah gambaran saja, customer mikirnya begini, potong aja pohonnya, kemudian disanggah di kanan dan kiri, ayunannya biar bisa mengayun di tengah. Nah, itu jadi suatu desain problem. Jadi masalah desain itu rumit. Rumitnya di mana? Karena harus memenuhi semua keinginan orang. Mungkin seperti itu ya. Nah, kemudian kalau untuk mengeluarkan suatu konsep dari produk, sebenarnya harus seperti apa? Gitu ya, bisa. Jadi bermacam-macam. Kadang tergantung juga dengan produknya. Tapi secara garis besar seperti ini. Kita harus mendefinisikan dulu kebutuhan itu seperti apa. Nah, kemudian secara kualitas diperhitungkan. Secara desain bisa dites, mungkin untuk dites atau tidak. Konsep desainnya bagaimana? Konsep manufacturing-nya bagaimana? Bisa produknya seperti ini, tapi ternyata tidak bisa difabrikasi. Itu juga akan sulit. Atau biaya fabrikasinya besar. Itu juga akan sulit. Gitu ya. Nah, kemudian marketnya seperti apa? Industrial design seperti apa? Ya, desain industrinya bagaimana? Kemudian baru dia interfacing design seperti apa. Nah, kalau belum fix ya akan balik lagi. Balik ke definisi kebutuhannya. Tapi kalau ini sudah oke gitu ya, ini semua sudah klop, oke, fix, baru dia bisa lanjut ke proses apa, service sama supportnya bagaimana, embodimentnya bagaimana, manufacturing prosesnya bagaimana. Nah, baru jalan proses manufacturing, proses fabrikasinya. Dan dihasilkan produk. Jika semua proses ini berjalan dengan baik, tidak menutup kemungkinan gitu ya. Jadi clear di area yang saya beri tanda merah itu, maka produknya bisa menghasilkan best product. Nah, seperti itu. Best product artinya laku keras kalau bahasa ini ya, tapi intinya bisa menjaga permintaan dari customer, bisa memenuhi kebutuhan customer, dan tingkat penjualannya tinggi. Biasanya begitu. Itu bisa dikatakan best product. Nah, kalau untuk engineering desainnya sendiri bagaimana? Nah, ini. Jadi engineering design itu tidak sederhana. Jadi ada bagaimana awalnya kita harus ada produk dokumen, awalnya harus ada desainnya dulu seperti apa ya. Kemudian masukan dari user di sini customer. Kemudian ada juga penilai internal. Ini kalau di
saya ambil contoh sebenarnya yang saya sebutkan tadi, flowchart seperti ini tergantung dengan skala perusahaan dan lain-lain. Tapi ini saya ambil salah satu contoh di perusahaan yang sudah lumayan simple gitu ya. Nah, kemudian ada register testing. Testing requirement-nya bagaimana? Baru skema digambarkan, skema testingnya seperti apa. Nah, assessment-nya ya. Nah, kemudian sampai dia muncul specification review. Kalau itu sudah gitu ya, baru dieksekusi. Tesnya dieksekusi, kemudian produk instalasinya bagaimana, dan dari setup, pertama kan ada setup testing mesinnya dulu atau environment-nya di setup seperti apa, produknya dipasang, tesnya dilakukan. Kalau result-nya oke, maka bisa lanjut ke problem confirmation registration. Nah, kalau tidak, berarti harus dilakukan tes ulang. Ini dari segi desain. Nah, kalau sudah oke ya berarti bisa lanjut sampai technical report, report assessment-nya oke gitu ya. Yang mengakses siapa biasanya dari QC team ya, quality control team. Jadi QC itu tidak hanya outgoing quality control, tidak hanya produk yang sudah di mass production, kemudian dicek baik apa tidak untuk bisa keluar dari produk. Tapi kan departemennya biasanya ada CSQA, Customer Satisfaction Quality Assurance. Nah, di sana kadang setelah engineering ini membuat desain, dievaluasi dulu oleh QA ini, layak apa tidak untuk diproduksi. Tapi sebelum itu, engineering sendiri punya stage untuk evaluasi. Evaluation stage-nya itu juga ada. Gitu ya. Jadi setelah engineering mendesain, dievaluasi oleh engineering, gitu ya, baru dievaluasi oleh QA team, supaya dapat izin untuk dia mass production, baru setelah itu di mass production. Setelah di mass production, baru ke outgoing, gitu ya, OQC, baru ke outgoing quality control. Alurnya bisa seperti itu. Ya. Nah, kemudian bagaimana integrasinya dengan IoT atau Internet of Things. Jadi semua hal smart things itu biasanya bisa dikoneksikan dengan IoT sehingga gitu ya. Nah, ini di things-nya, bendanya ada di sisi kiri macam-macam gitu ya, manufacturing, mobil, komputer, macam-macam, alat-alat teknologi tepat guna juga ada. Nah, ini kemudian dia bisa dikoneksikan sehingga dia bisa diambil datanya oleh data center atau cloud analytics. Nah, setelah dia dianalisa, nanti bisa dikeluarkan outputnya mau apa, gitu ya. Di manufacturing yang mau dianalisa apa? Apakah proses lama waktu proses produksinya bisa dianalisa? Nah, itu banyak sekali gitu ya. Take time-nya yang dianalisa per stage atau satu belt, satu line production di analisa waktu produksinya, bisa dioptimumkan apa tidak, bisa lebih efisien apa tidak. Nah, bisa seperti itu. Nah, kemudian, ini yang disebut tadi smart object. Smart object itu intinya benda, sebenarnya bukan bendanya yang pintar gitu ya, tapi bagaimana kita bisa mendeteksi benda ini bisa memberi input apa. Nah, outputnya mau apa. Nah, dia dikoneksikan dengan sistem IoT itu. Nah, kemudian kalau misalkan Anda sudah mulai belajar menggunakan memprogram Arduino, nah bisa dengan memakai itu, nah bisa dikoneksikan dengan ke smartphone. Mungkin yang memang benda, kalau ke komputer juga bisa, ke komputer saja. Tapi kadang-kadang kan tidak movable ya, tidak bisa kita bawa kemana-mana. Sekarang ini yang sedang itu dikoneksikan ke smartphone, karena kemanapun kita pergi, smartphone itu pasti kita bawa gitu ya. Bahkan kadang kita lebih bingung tidak membawa HP daripada tidak membawa dompet. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau sudah terkoneksi dengan smartphone, maka consumer ini akan bisa mengendalikan dari jauh, atau bisa melihat kondisi apa data yang akan dibaca dari jauh. Selama dia
beraktivitas. Nah, kemudian bagaimana dengan integrasinya dengan produk design? Nah, ini penting gitu ya. Jadi ketika sudah sama engineer ini termasuk developer ya, engineer. Jadi apa bahasanya ya? Insinyur, insinyur atau engineer ya. Jadi dia mengembangkan produk, design and develop product solution. Nah, di dalamnya banyak sekali, jadi mulai analisa, operasi, manage requirement, design system, manage development-nya, kemudian build and deploy, gitu ya. Nah, ini dikoneksikan, bisa apa tidak? Dia IoT enable product system, bisa nggak dia terkoneksi dengan IoT? Kalau ini bisa, ya sudah, berarti bisa dilakukan analytical design, gitu ya. Analytical design, kemudian datanya bisa diinformasikan ke engineer lagi. Jadi sudah ada produk, bisa dianalisa, bisa dipasang, bisa memberi jadi input dan data output ya. Ada inputannya untuk Arduino misalkan bisa dibaca datanya. Nah, kemudian balik lagi ke engineer. Nah, dari sini akan dianalisa lagi. Untuk apa? Muter lagi, cyclic gitu ya. Jadi sikliknya ya untuk mengembangkan produk. Produknya dikembangkan, kemudian diambil data lagi, produk dikembangkan. Nah, bisa seperti itu. Nah, nanti untuk aplikasinya bisa kita diskusikan gitu ya. Nah, ini contohnya kalau di manufacturing gitu ya. Nah, di sini apa saja yang bisa dikontrol gitu ya. Jadi bisa juga di sini ada tulisan 66% early mover say IoT now critical to competitive advantage. Jadi dia dari sana didapatkan hasil seperti ini gitu ya. Jadi pergerakannya dia early movers. Nah, dia bilangnya terlalu cepat. Nah, ini bisa dilihat dari datanya, dari data yang kita kumpulkan. Ya. Ini macam-macam, bisa jadi untuk manufacturing itu bisa untuk menganalisa pergerakan robotik, bisa untuk menganalisa yang dipasang ininya di mana, sensornya di mana, bisa dengan sensor jarak gitu ya, bisa dengan sensor ini ada benda apa tidak. Nah, kemudian dia jarak per benda ini siklusnya bagaimana? Apakah ini harus lama? Ya harus dijaga tetap sama. Jangankan yang digerakkan dengan mesin, yang di operatornya adalah manusia pun juga dijaga supaya take time-nya sama per stage ya, supaya apa ya, production time-nya bisa efisien. Nah, dari sini bisa dianalisa semua. Ketika sudah dianalisa, oh bisa diimprove di stage yang mana? Oh di stage A. Di stage A itu dikurangi prosesnya sehingga bisa ditransfer ke stage B. Jadi stage A mungkin terlalu lama waktunya. Sudah ditransfer ke stage B, jadi bisa balance. Nah, ada line balance ya. Nah, ketika sudah balance, maka hasilnya akan efisien karena yang lain tidak menunggu proses di stage sebelumnya atau stage sesudahnya. Tidak ada waiting time-nya. Jadi selalu proses itu berjalan dengan efisien. Gitu ya. Nah, ke depan future IoT maunya itu seperti apa sih ke depan? Itu kalau di manufacturing gitu ya. Benar-benar situasi revolusi industri di 5.0 sama 4.0 itu maunya seperti ini. Jadi di supplier pun sudah ada integrated supply chain. Jadi bisa secara sistem. Tahunya dari mana? Jadi supply chain-nya itu supplier itu tahu kita butuh, karena kan bisa disimpan di gudang. Tapi kalau disimpan di gudang, misalkan kita beli bahan baku disimpan di gudang, itu akan space-nya butuh besar. Nah, makanya sekarang itu lebih banyak dia memakai supply chain, kemudian langsung just in time gitu ya. Kalau misalkan pakai just in time, artinya kapan dia dibutuhkan, kapan produk itu akan datang. Nah ini, jadi ada fully integrated supply chain, interconnected system, nah perfect coordination itu dari supplier. Datanya dari mana? Datanya ya dari manufakturnya butuh segini, datanya ada. Oh sekarang partnya tinggal segini. Mereka, oh ini waktu untuk mengirim. Nah seperti itu. Nah
Kemudian dari sana sensornya untuk apa ya? Untuk menolkan deviasinya supaya tidak terjadi kesalahan. Kemudian bisa di-trace, bisa diprediksi. Ya. Nah, advanced manufacturing system-nya ya seperti ini, cyber physical system CPS, numerical control-nya pakai full automation, totally interconnect system, machine to machine communication, jadi mesin ke mesin itu dia berkomunikasi. Ini dikumpulkan semua ke big data. Ya. Nah, dari big data di cloud computing nanti masuk ke sini cyber security. Nah, aktualnya di line production seperti apa? Contohnya misalkan dia jalan untuk 3D printing atau additive manufacturing. Caranya untuk apa? Fungsi dari IoT ini gitu ya, dikoneksikan ke sini bisa untuk scrap elimination, mengurangi gram, mengurangi bahan sisa gitu ya. Kemudian mass customization macam-macam gitu ya. Sama rapid prototyping. Kemudian ada nanoteknologi, advanced material, robot, autonomous vehicle. Nah, sampai dia di mass customization-nya bagaimana? Nah, itu ada object tagging, di tag objeknya bisa di tag gitu ya, internet object communication via low power radio, real time data capture. Jadi ya ini reduce waste, mengurangi limbahnya. Nah, di masa depan kalau di environment-nya maunya juga seperti itu, semuanya resource energinya juga maunya dari renewable energy gitu ya, dari wind, alternatif non konvensional, solar energy atau geothermal energi yang bisa diperbarukan. Itu tujuan kenapa diperlukan IoT, sehingga nanti tercipta sebuah integrasi yang bagus ya, kerjasama yang bagus dari proses ke proses dan dengan lingkungan. Ya, sehingga apa? Tujuan utama sebenarnya kan intinya untuk menurunkan biaya produksi, gitu ya. Nah, menurunkan biaya produksi bisa dengan apa? Dengan proses yang sangat terkontrol. Nah, seperti itu. Nah, ini ya prosesnya dari situ. Nah, ini mungkin kita buka tanya jawab dulu. Saya boleh di-unmute ya. Ini contohnya. Jadi ide untuk IoT itu, misalkan ini ada alat sangrai kopi. Kira-kira kita bisa memakai IoT untuk mengontrol apa? Nah, kita buka diskusi ya. Silakan, boleh ada yang input datanya. Biasanya yang harus dikontrol untuk kopi itu apanya sih gitu ya. Mahasiswa sekarang kan biasanya pecinta kopi sama dosennya juga gitu ya. Nah, cuman kira-kira kopi yang bagus itu yang bagaimana? Nah, ketika dia disangrai, apa yang kira-kira perlu dikontrol? Data apa yang bisa kita masukkan ke ke Arduino, misalkan pakainya Arduino. Bagaimana? Kita buka diskusi, silakan. Ada yang punya ide, kira-kira data apa yang bisa diambil dari mesin ini, sehingga nanti hasil kopinya bisa bagus. Itu berarti outputnya kopinya bagus. Kopi bagus itu artinya apa? Nah, gitu ya. Ada yang bisa? Ada yang punya ide untuk ini? Halo, masih ada semua? Bisa unmute ya? Sudah ya, bisa masih unmute? Sudah bisa kan ya? Sudah bisa unmute sendiri? Silakan, ada yang punya ide? Bebas ya, cuma mengutarakan ide, kalau salah itu tidak dapat punishment ya. Kalau saya sendiri nggak kebayang Ibu, itu mesin sangrai kopi itu kayak gimana ya? Mesin. Gerak. Saya tahu, mungkin agak ngawur Ibu. Gimana? Mungkin siapa ini? Waktu saya Krishna. Oh ya, Krishna. Ya. Oke. Gimana? Mungkin waktu biji kopinya dimasukin, terus kita tinggal klik
start misalnya, klik start di smartphone kita udah otomatis jalan gitu. Outputnya kopi bubuk itu. Outputnya sudah langsung kopi bubuk. Oke, Ya, simpelnya gitu. bisa. Jadi kita tidak harus menghampiri mesin kopinya untuk klik on atau off gitu ya. Itu simpel. Boleh. Gitu ya. Jadi kapan mulai start, kapan dia berhenti, itu boleh. Contoh lagi, supaya kalau itu kan hanya untuk entah itu kopinya jadinya bagaimana, yang penting kapan saya start, kapan saya selesai. Nah, tapi kan kopi sendiri biasanya yang harus diatur apanya, supaya yang penikmat kopi ini terutama, siapa yang bisa gitu ya. Jadi kopi yang enak itu yang bagaimana sih gitu ya. Wes yang saya tanya bukan mengarah ke kopi yang enak itu kira-kira yang bagaimana sih? Waduh, itu selera. Selera, tapi umumnya bagaimana? Yang aromanya harum gitu ya. Terus yang jangan terlalu kosong. Kadang-kadang ada juga yang suka overcook juga ada. Nah, cuman berarti kan apa yang dibutuhkan? Yang kalau bisa aromanya kok bisa harum, itu pengaruhnya dari mana kira-kira? Ketika proses roasting. Mungkin timing sama suhunya pas, Bu. Timing sama suhunya pas, benar ya. Timing sama, jadi waktu roastingnya, mungkin ini berhubungan dengan on off tadi, jadi waktu roastingnya itu harus pas, jangan kelebihan. Kalau kelebihan gosong, kalau kurang matang ya tidak keluar aromanya. Nah, berarti timingnya harus pas. Timernya kan bisa di set ya. Sama temperatur. Yang bisa mengendalikan temperatur kira-kira bagaimana? Cara inputnya berarti bagaimana? Dipasang apa? Ini kelasnya kelas sensor ya, tapi ada embed juga banyak juga ini. Yang kelas sensor, berarti kan harus ada sensor di dalam ya. Sensor untuk temperatur, bisa pakai apa kira-kira? Sensor suhu. Ya, sensor suhu namanya apa? Nah, bisa dipasang saja gitu ya. Kemudian datanya dikoneksikan. Temperaturnya ini berapa? Masukkan temperaturnya. Nah, kalau masukkan temperaturnya segitu, lanjut. Misalkan, temperaturnya masih kurang, berarti bisa pemanasnya ditambah. Pemanasannya kan ditambah gitu ya. Dibesarkan. Nah, sampai temperatur tertentu, sudah jangan di atas temperatur itu. Nanti akan jadi cepat hangus, atau dia bagaimana. Nah, itu boleh gitu ya. Selain temperatur, mungkin juga kelembapan ya, kelembapan di dalam. Jadi yang terlalu kering juga nanti hasilnya juga tidak bagus, terlalu basah juga belum matang, seperti itu. Nah, itu sensor kelembapan juga bisa. Nah, itu ini ide ya. Ada juga sih sebenarnya sudah mengembangkan seperti ini. Jadi misalkan kita buat smart coffee roaster, bisa seperti itu. Apa ada yang punya ide lain yang lebih, ide itu bebas ya, ide gila itu juga nggak apa-apa gitu ya, asal itu nanti bisa dilakukan ya dilakukan. Bahkan ide itu biasanya muncul dari suatu pemikiran out of the box. Nah, seperti itu. Ada lagi yang punya ide untuk coffee roaster? Atau alat lain? Contohnya alat apa? Kemarin saya baru ini ya dengan anak-anak PKM itu beri bantuan alat, tapi masih sangat sederhana, pirolisis ya. Yang tahu pirolisis, jadi plastik kita dibakar dalam ruang pembakaran. Nah, kemudian dia nanti outputnya adalah bahan bakar. Mungkin ada tim juga di sini, kayaknya tadi ada Ari juga ya. Atau yang lain ada yang tahu? Pirolisis tahu ya, alat pirolisis ya. Sampah plastik bisa dirubah menjadi bahan bakar. Nah, kira-kira yang bisa kita kendalikan apa? Output dan inputnya. Outputnya pasti bahan bakarnya yang maksimum, kan gitu. Kira-kira inputnya apa? Input datanya apa? Kalau jenis plastik berpengaruh nggak, Bu? Ya, kalau jenis plastik, tapi tidak bisa, itu kan harus kita pilah sendiri ya. Jadi jenis plastik nanti pengaruhnya akan kemana? Beda jenis plastik, pasti akan beda kualitas. Kemudian titik cairnya, titik lelehnya kan juga dia kan berbeda ya. Misalkan jenis plastik yang kalau dulu yang sudah pernah dapat material teknik,
Jadi seperti PET, LDPE, PP, itu kan dia beda jenis plastik dan pasti temperatur lelehnya dia berbeda. Nah, dari sana kan bisa kita kontrol. Misalkan secara otomatis, oh ini temperaturnya segini, berarti sudah segini saja. Itu ya, jenis plastiknya tadi apa. Nah, itu dikontrol. Sehingga bisa dikendalikan temperaturnya, outputnya bisa maksimum. Ya, bisa seperti itu. Nah, outputnya bisa dari mana? Bisa kita cari di jurnal gitu ya, dari penelitian yang terdahulu. Jadi ketika kita melakukan, jangan trial and error saja. Jangan trial and error. Kalau trial and error itu akan lama gitu ya. Tapi kalau kita berdasarkan, kita studi dulu jurnal dulu sudah melakukan, oh maksimumnya segini. Itu kita cari, oh ini segini. Dari belajar saja, jadi kita tidak terlalu banyak melakukan coba-coba. Nah, seperti itu nanti hasilnya bisa maksimum. Ya, mungkin seperti itu ya. Atau ada ide lain gitu? Gimana? Sudah ada tugas ya dari ini. Jadi mungkin untuk materinya segini sampai di sini. Kita bisa lanjutkan habis ini diskusi dulu ya. Nah, bagaimana? Mas ada 43 peserta ya. Gimana? Ada tugas kemarin? Ya, boleh ya, diutarakan, nanti boleh kita diskusikan baik di dalam forum ini atau misalkan di luar forum gitu ya, yang boleh kalau misalkan secara mechanical design, jadi mendesain sistemnya itu kadang-kadang sulit karena tidak memperhitungkan kekuatan dan lain-lain. Jadi kalau misalkan Anda tetap harus ingat ketika mendesain suatu alat yang akan Anda integrasikan dengan IoT, tapi Anda tetap harus mempertimbangkan mechanical desainnya. Supaya apa ya? Supaya alat itu nanti bisa berfungsi dan bisa lifetime-nya bisa benar gitu ya. Bisa terprediksi sampai kapan gitu ya. Itu. Boleh nanti ya didiskusikan dengan saya lain kesempatan. Terus ada lagi atau sudah? Ya, silakan. Ada yang didiskusikan? Tadi siapa Krisna? Ya, saya Bu. Saya ingin tanya Bu, seandainya ingin mengurangi pengeluaran Bu, lebih baik mengurangi jumlah produksi atau mengurangi kualitas bahan? Terima kasih. Itu nggak bisa gitu ya. Jadi kalau mengurangi pengeluaran, artinya mengurangi gimana? Jadi desain itu rumit ya. Jadi banyak pertimbangan. Jadi kalau mengurangi pengeluaran dengan mengurangi kuantitas produksi, kira-kira apa yang terjadi? Yang lain kita bisa diskusikan. Kalau kuantitas produksinya dikurangi, maka Ya, resikonya tinggi sih Bang Bu. ya pasti kehilangan konsumen ya. Ya, pendapatan kita juga akan terkurangi. Ya, gitu ya. Mengurangi kualitas produksi itu juga salah gitu ya. Kalau itu tidak kita lakukan dengan perhitungan yang matang. Jadi artinya bukan mengurangi kualitas produksi ya, tapi sebaiknya kita desain produk secara efisien. Jadi misalkan Anda mendesain suatu meja yang simpel saja meja. Meja ini saya desain gitu ya. Kakinya 4, iya, kakinya 4 pakai besi holo. Besi holonya yang ukuran berapa? Tak buat besar-besar Bu, sampai 20 cm kali 20 cm. Supaya apa? Supaya kuat. Iya, memang kuat gitu ya. Tapi pengeluaran Anda akan sangat banyak. Nah, cara menguranginya bagaimana? Kualitasnya diturunkan, bukan diturunkan, tapi kita perhitungannya dari lifetime. Bisa dihitung dari lifetime. Jadi misalkan kita motor, kita garansi ke masyarakat 5 tahun. 5 tahun kita harus ngitung. Berarti kekuatan motor ini harus, kalau sehari minimal dia dipakai perjalanan, kan ada rata-ratanya ya. Atau meja di kelas. Sehari mungkin dia akan dipakai sekitar 8 jam. 8 jam pelajaran. Berarti dia akan menanggung beban berapa orang? Rata-rata beratnya mahasiswa berapa? Misalkan sekitar 70 sampai 80. 80 kita ambil maksimum. 80
selama 8 jam diperhitungkan kekuatannya berapa. Nah, kemudian lifetime-nya berapa? Kalau garansinya 3 tahun, berarti ya kita harus kalikan dengan 3 tahun. Ya, 3 tahun dengan safety faktor. Masih tetap ada faktor safety-nya, ada allowance-nya. Jadi 3 tahun masih lebih lah, mungkin sampai 3 tahun setengah itu masih bisa. Gitu. Jangan sampai mengurangi kualitas produksi tapi di bawah garansi. Jadi balance ya. Tidak boleh mengurangi kualitas produksi, tapi itu nanti jadi tidak sesuai dengan garansi, dan kemudian kekuatannya juga seperti itu. Nah, itu dihitung. Biasanya hitung itu dari lifetime. Ya, sama seperti mobil dan motor. Jadi dia pasti akan dihitung sehari rata-rata pemakaiannya akan berapa jam. Berarti berapa putaran mesinnya, bebannya berapa, torsinya berapa, sampai shaft-nya kekuatannya berapa, itu semua diperhitungkan secara mechanical engineering seperti itu. Ya, jadi mendesain itu tidak hanya yang penting murah. Kalau murah tapi tidak aman ya nanti customer-nya akan tidak satisfying gitu ya, customer-nya akan komplain. Nah, seperti itu. Jadi tetap menjamin biasanya kalau saya menghitung itu dari garansinya berapa 10 tahun. Misalkan lemari es, garansinya biasanya 10 tahun, ada yang 5 tahun. Pasti beda harganya. Contoh beda merek gitu ya. Ada yang garansi 5 tahun, ada yang 10 tahun atau 8 tahun, waranti berapa. Nah, itu harganya pasti akan berbeda. Itu karena apa? Ya karena di dalamnya mesinnya dari mulai kondensornya, kemudian macam-macam gitu ya. Kalau Anda bisa lihat di siklus pendingin itu seperti apa partnya, nah itu kualitasnya juga akan berbeda gitu ya dari perhitungan. Tapi intinya harus memenuhi garansi. Itu produk yang baik ya sebelum garansinya habis dia pasti harus tetap bisa dipakai dengan baik dan fungsinya harus tetap baik. Kalau sudah di luar garansi ya memang garansi itu segitu. Nah, kalau tadi yang membuat meja besi holonya saya buat besar-besar dan tebal-tebal Bu. Padahal misalkan digaransi 3 tahun. Tapi karena Anda buat sangat kuat sekali ini bisa sampai 20 tahun. Nah, itu yang bisa memungkinkan produksi Anda itu akan bangkrut gitu ya. Atau karena perhitungannya kita cuma garansi 3 tahun loh. Kenapa kok ini? Ya berbaik hati kepada customer itu secara hati. Tapi secara cost itu kan harus balance ya. Karena kita juga harus mengupah dan lain-lain. Dan kalau terlalu modalnya, kalau besi hulunya terlalu besar, otomatis kan harganya lebih mahal. Ongkos produksinya jadi lebih besar. Nah, itu yang harus diperhitungkan. Jadi tidak hanya segi cost, tapi segi keamanan, safety-nya, dan fungsi dari produk. Seperti itu. Ada lagi? Ya, makasih Bu ya. Ya, oke. Atau ada lagi yang mau diskusi atau bertanya? Kemarin sudah diberi tugas untuk kelompok, untuk untuk membuat alat atau ide penggunaan Arduino. Sudah, Ibu. Sudah Bu. Ya, sudah ada gambaran atau ada yang ditanyakan dari sana secara mechanical design bagaimana? Boleh ke saya. Bagaimana? Sudah dikerjakan? Atau ada salah satu yang mau menampilkan saya mendesain ini atau tugasnya bagaimana? Bercerita saja, nanti nggak apa-apa kita bahas. Ada salah satu yang mau cerita tugasnya mengerjakan apa? Nggak ada yang mau cerita? Mungkin saya mau tanya, Ibu. Ya, ya. Jadi nanti saya kan bukan dari Unisma ya. Yeah. Tapi nanti katanya ada mau praktek live gitu kan. Iya, ya. Nah, itu berarti yang di luar Unisma tuh gimana? Apa harus beli Arduino lagi, terus rancang sendiri juga, atau gimana ya, Ibu? Oh ya, di kelasnya Pak ini ya, kelasnya Pak siapa namanya? Pak Yudis. Pak Yudis. Seharusnya tidak begitu ya, tapi sebenarnya nanti bisa didiskusikan dengan Pak Yudis mungkin ya, lebih ininya ditanyakan di grup itu nggak apa-apa. Maksud saya nanti saya memberi jawaban ternyata nggak sesuai juga saya nanti takut ini lebih baik tanya di kelas Pak Yudis ya, karena benar memang seharusnya ya
punya hak yang sama gitu ya. Tapi mungkin bisa dengan ada simulasinya atau bagaimana mungkin bisa dibantu. Mungkin seperti itu. Nanti coba dulu ditanyakan di grup ke Pak Yudis ya atau Bu Ena ya. Oke. Ya, oke. Oh, maaf ya, nggak bisa ngasih jawaban yang ini. Terus yang lainnya? Iya. Apa enggak cerita idenya Pak Mursid? Ini ada Mursid. Sid, tugasmu tentang apa Mursid? Mursid nggak dengar. Masih di unmute Mursid. Masih di luar. Oh ya, di luar dan rame ya. Yang lainnya mungkin ada yang mau cerita? Tugasnya tentang apa? Oh ya, Ari. Apa Ari? Tugasnya apa Ari? Mas Ari, silakan. Enggak, Bu, ditekan anak-anak, Bu. Oh. Yang lainnya mungkin? Ibu, saya izin bertanya. Iya, ya. Mungkin di luar dari pembahasan ini kali ya, Bu. Kalau misalkan, jadi nanti di akhir itu ke depannya kita harus membuat bentuk fisik dari desain alat yang kita buat ya, Bu? Paling tidak bukan bentuk alat ya, tapi pemrograman dia mengontrol apa sampai dari input ke outputnya seperti apa. Harusnya seperti itu. Oke, baik Bu, terima kasih. Dari mana Mbak Yusri Alvia? Dari Universitas Negeri Jakarta, Bu. Oh iya. Oh iya, tadi oke. Mbak Yusri Alvia. UNJ. Yang lainnya? Ini ada Mas Renanta Muhammad. Dari mana? Ada orangnya apa tidak ini ya? Mas Renanta. Oh, itu foto ya? Mungkin. Atau Mas Osama. Osama Abdillah. Ya, Bu. Ya, tugasnya bagaimana? Tentang apa? Apa sudah punya gambaran? Kalau kan tugasnya, kalau dari kelompok saya, Bu, mengenai penggunaan oximeter secara IoT. Oximeter. Nah, itu lagi booming juga ya. Maksudnya sekarang ini oximeter itu banyak dibutuhkan. Nah, nanti kalau menggunakan IoT, apa yang dijadikan input dan outputnya apa? Inputnya itu apabila orang mempunyai alat kami, maka dia tidak akan sering ke rumah sakit untuk mengecek kesehatannya. Dia bisa mengecek secara pribadi. Lalu ketika dia mendapatkan atau memiliki saturasi darah, kadar oksigen dalam darahnya itu rendah, maka hasilnya itu akan langsung dilaporkan ke rumah sakit terdekat atau rumah sakit yang terpercaya mengenai penyakit apa yang dia miliki. Itu bagus ya. Bagus, itu ide bagus ya. Dan memang sedang dibutuhkan saat ini. Kadang-kadang memang penularan itu kadang-kadang juga malah melalui alat-alat kesehatan yang dipakai secara bersamaan. Bisa seperti itu. Dan atau mungkin kontak antara nakes dengan pasien. Karena memakaikan alat oximeter ternyata jadi dia kontak, nah akhirnya dia bisa menularkan. Nah, itu bagus, ide yang bagus. Jadi kadang-kadang butuh sesuatu yang kita kalau bisa dioperasikannya jarak jauh. Nah, kalau itu sangat kalau itu bisa berhasil, bagus sekali idenya gitu ya. Mas Osama dari mana? Dari Unisma ya? Bukan, Bu. Dari mana? Dari Institut Teknologi Tangerang Selatan, dari Tangerang. Oh, dari Tangerang. Oh ya. Mas Osama dari Tangerang. Oh, itu saya cuma pernah lihat wajahnya ketika pembukaan saja sebenarnya berarti. Ada yang lain? Bagus ya idenya ya. Mudah-mudahan bisa terrealisasi dan bisa selesai dengan baik. Yang lainnya ada? Ada lagi? Tidak ada? Yang lainnya nggak ngerjakan tugas berarti? Saya ada Ibu. Kalau saya sama kelompok saya itu idenya buat jemuran pintar. Ya.
Nah, itu dia saya sebenarnya udah kebayang kalau buat bikin prototipe itu sebenarnya udah kebayang kayak gimana. Tapi, nah itu dia tadi saya mau tanyanya itu, ntar bisa ikutan bikin atau gimana? Ya, mungkin lebih baik ditanyakan dulu ya. Kalau nanti sudah buat Iya. aktual produk, dibuat ternyata produknya mahal sekali, oh malah enggak ini ya. Tapi menurut saya sih enggak. Menurut saya yang penting konsep input sama outputnya ada, itu bagus. Kalau jemuran pintar berarti bisa diangkat sendiri jemurannya ya. Maksudnya kalau ketika hujan, sih maksudnya. Nah, ketika hujan dia bagaimana? Ketika hujan atapnya nutup, jadi pakai sensor servo motor buat gerakin nutup atap sama. Tapi dia mendeteksi kapan hujan, kapan enggak memakai sensor apa? Detektor hujan sama sensor cahaya. Iya, ya jadi masalah juga ya sebenarnya. Jemuran ini bagus juga. Jadi ketika kita jam terik matahari itu biasanya ketika kita beraktivitas di luar rumah. Nah, ketika kita beraktivitas di luar rumah otomatis, nah kalau tidak kita keluarkan jemurannya juga tidak kering, gitu. Tapi ketika kita tinggalkan jadi muspro itu apa? Jadi maksudnya tidak berfungsi juga tadi kita jemur gitu ya. Nah, itu bagus juga ya. Boleh ya idenya. Ada lagi yang mau bercerita? Tidak ada yang mau bercerita lagi? Jadi yang lain yang mengerjakan tugas 2 orang, yang lainnya tidak mengerjakan tugas begitu. Ibu. Nggak ada kisah lebih tepatnya, Bu. Ada lagi yang lainnya? Soalnya yang kerja cuma 2. Supaya ilmu yang didapat itu bisa bermanfaat sebaiknya ya dimaksimumkan. Ke depan itu fungsinya bagus sekali gitu ya. Ada lagi yang lain? Ada? Adit? Ibu, aku mau nanya, Bu. Oh ya, boleh tanya Mbak Nur Novianti. Aku nih buat fitur smart home ya, Bu ya. Terus habis fitur smart home, rumah pintar. Sebentar, kurang jelas apa? Membuat apa? Rumah pintar, Bu. Ya, rumah pintar, tapi ininya apa? Berbasis IT, cuman aku kayak mau nambahin kayak misalnya sewaktu mati listrik. Biasanya kan kalau mati listrik, kalau smart home itu kalau mati listrik ya mati semua gitu, nggak bisa digunain. Nah, ini aku pengen bikin kayak ada energi cadangan gitu, Bu. Di fitur smart home itu, cuman itu apa makan biaya banyak atau margin juga rumit ya, Bu? Iya. Jadi kadang-kadang bagus juga ya pertanyaannya, dan itu saya jadi mikir juga gitu ya. Jadi kalau rumah pintar memang kalau tidak ada listrik otomatis mati, nggak jadi pintar lagi gitu ya, mungkin gitu. Nah, tapi bagaimana cara kita mensiasati ya? Sebenarnya kalau untuk biaya atau apa tergantung pilihan kita. Bisa misalkan kita buat cadangan daya itu dari misalkan sehari-harinya sudah menyimpan dari solar cell gitu ya, menyimpan ke baterai jadi daya. Jadi tidak perlu beli listrik untuk misalnya atau genset gitu ya. Kalau genset kan berarti butuh bahan bakar atau butuh dicas. Nah, itu bisa seperti itu kalau cadangan daya yang lain. Tapi kalau misalkan bisa dari solar cell atau daerahnya yang penuh dengan angin gitu ya. Ada negara-negara tertentu yang anginnya besar, nah itu bisa disimpan dari sana. Ya pasti membutuhkan biaya. Cuman Anda nanti bisa pertimbangkan kan, maksudnya yang lebih murah dan lebih efisien kira-kira yang mana? Biasanya kan dari sumber energi yang memang gratis ya. Sumber energi yang gratis itu bisa berupa apa ya? Sinar matahari, angin, bisa juga aliran air sungai itu bisa menjadi sumber energi gratis bagi kita. Nah, itu bisa kita manfaatkan. Ya, oke ya. Yang lainnya sudah semua? Kalau sudah langsung saya akhiri. Saya copy dulu. Simik Akakom, Mbak Delima. Universitas Lampung.
PGRI, Kanjuruhan, Malang, Muhammadiyah Riau. Boleh ya. Jadi saya akhiri sampai di sini. Maaf jika misalkan ada salah kata atau materi dari saya gitu ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ke depannya. Kita akhiri dengan doa berdasarkan kepercayaan masing-masing. Ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Ismi. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Baik. Tidak Bu. Terima kasih, Bu. Oke.